Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget ya untuk didengarkan. Menurut saya sih serem sekali ceritanya. Baiklah, langsung aja ya kita simak ceritanya yang berjudul Pesugihan Ular Hijau. Dalam keremangan terlihat percintaan musyrik itu. Pak Dana bersetubuh dengan ular raksasa berkulit hijau menjijikkan. Tapi di mata Pak Dana ular itu bak putri yang sangat cantik. Awal mulanya cerita ini yaitu sebenarnya peristiwa itu sudah lama terjadi, namun sungguh sangat sulit aku lupakan. Peristiwa ini bahkan telah meyakinkan diriku bahwa persekutuan makhluk gaib dengan manusia memang ada dalam kenyataan yang sebenarnya. Rumah bercat putih yang besar dan mewah di ujung jalan dekat rumahku itu, meski ditawarkan untuk dijual sejak setahun yang lalu, ternyata belum laku terjual hingga kini. Entah apa sebabnya. Yang pasti rumah itu telah meminta banyak korban. Aku jadi teringat hal-hal misterius yang melatar belakanginya. Pemilik rumah besar itu adalah Pak Adi Pradana, biasa disapa dengan panggilan Pak Dana. Sedangkan istrinya seorang mojang Bandung yang cantik bernama Ibu Lilis Santika, biasa dipanggil Ibu Santi. Mereka dikaruniai 2 orang putra dan 2 orang putri yang manis, yang bernama Den Aji, Den Dadan, Neng Anissa, dan Neng Anti. Di rumah besar itu ada 2 orang pembantu wanita, yaitu Bi Inah dan Bi Uti. Sedangkan tukang kebunnya bernama Pak Wirion. Orang-orang tidak tahu apa pekerjaan Pak Dana. Katanya sebagai anemer, begitu kehidupan itu agak tertutup dari lingkungan para tetangga di sekitarnya. Bahkan para tetangga di sekitar banyak yang mengecap mereka sombong karena tidak mau bergaul dengan tetangga. Entah kapan mulai dibangun rumah besar itu, tetapi yang jelas luas rumah besar itu hampir 1 hektar. Mungkin karena menembus dari jalan depan, yang satu dengan jalan berikutnya di belakang gang komplek perumahan itu. Di mata para tetangga, keluarga itu tampak sangat bahagia. Mereka hidup dalam kelimpahan materi dan harta. Hal ini terbukti dengan gaya hidup mereka yang setiap hari pulang pergi dengan sedan mewahnya. Tetapi kebahagiaan keluarga itu hampir sirna ketika suatu hari Ibu Santi yang ramah itu ditemukan telah terbujur kaku di ranjangnya pada waktu pagi oleh Bi Inah. Wanita cantik berkulit kuning langsat itu tewas secara misterius. Katanya Ibu Santi menderita sakit sesak nafas hingga akhirnya ajal menjemputnya. Kasihan sekali putra dan putri yang masih kecil itu harus menerima kenyataan ibunya meninggal secara mendadak dengan leher membiru dan mulut menganga. Namun ada sesuatu yang sangat mengherankan terjadi sebelum mayat Ibu Santi dikebumikan.
Para tetangga yang datang melawat merasa heran melihat sekumpulan kupu-kupu yang begitu banyaknya berterbangan di ruangan tempat penyimpanan mayat. Entah apa penyebab dari semua ini. Tak seorang pun tahu pasti. Setelah setahun kematian Ibu Santi, dua orang putri Pak Dana yaitu Neng Anissa dan Neng Anti pindah ke Bandung dengan diikuti oleh pembantunya bernama Bi Uti. Sedangkan Bi Ina tetap tinggal di Jakarta mengasuh Aji dan Den Dadan. Untuk menemani Bi Ina maka dicarikanlah seorang lagi pembantu wanita tua yaitu Mak Rasih. Tetapi tragedi rumah besar itu kembali terusik dengan meninggalnya Den Dadan karena kecelakaan lalu lintas. Saat itu Den Dadan baru dari kampusnya dan pergi ke rumah temannya, mungkin dalam keadaan mengantuk hingga seketika pulang terjadi kecelakaan yang fatal. Betapa sedihnya kedua putri Pak Dana yang telah ditinggal mati ibunya, lalu disusul kakaknya, yaitu Den Dadan. Hanya kepada Bi Uti keduanya seringkali mengadu rasa kesedihannya itu. Sementara itu Mak Rasih, pembantu tua yang baru bekerja beberapa hari itu, suatu malam mendengar suara aneh dan menakutkan dari dalam kamar kosong dekat gudang di lantai atas di rumah besar dan mewah itu. Semula Mak Rasih ingin membangunkan Bi Inah untuk meyakinkan suara apa sebenarnya yang mereka dengar di malam Jumat seperti itu. Tetapi karena kasihan melihat Bi Inah sepertinya kecapean seharian bekerja, maka diputuskan untuk mengintip asal-usul suara itu seorang diri. Dengan mengendap-endap, Mak Rasih menaiki tangga menuju lantai atas. Langkahnya begitu hati-hati sebab takut ketahuan Pak Dana tentunya. Masya Allah, Mak Rasih nyaris copot jantungnya begitu matanya mengintip dari lubang kunci kamar kosong itu. Wajahnya mendadak berubah tegang dan pucat laksana mayat. Apa yang dilihatnya? Ternyata dilihatnya Pak Dana sedang bergumul dengan seorang gadis cantik berbusana serba hijau menyerupai gaun sari bak putri India. Dan beberapa lama Mak Rasih berdiri bersandar dengan nafas mengap-mengap karena kedekangan yang dihadapinya. Setelah agak tenang, Mak Rasih kembali mengintip ke dalam kamar khusus itu lewat lubang pintu. Di dalam masih terlihat Pak Dana berhubungan intim dengan gadis berbusana hijau aneh tersebut. Lama-kelamaan dilihatnya ternyata putri cantik itu berubah menjadi seekor ular besar yang melilit tubuh Pak Dana yang sedang bugil itu. Lutut Mak Rasih sampai lemas dibuatnya. Ia nyaris jatuh tak sadarkan diri melihat kengerian itu. Putri hijau cantik siapa yang berjumpa dengan Pak Dana itu? Mengapa ada di dalam kamar khusus itu? Dari mana dia masuk? Dan apakah Pak Dana sudah gila bergumul mesra dengan ular besar? Pantas sejak istrinya meninggal Pak Dana tetap menduda. Bibir Pak Dana berpangutan dengan moncong ular itu. Sedang ekor ular itu melingkari tubuh Pak Dana yang menghimpit di atasnya. Hubungan mereka tak ubahnya bagai suami istri. Malam itu karena tak tahan melihat pemandangan yang diintipnya, Mak Rasih cepat beringsu turun ke bawah. Hatinya masih bertanya-tanya, tapi pikirannya yang sudah menyangga pengalaman hidup bergerak cepat.
Apakah kematian Ibu Santi dan Den Dadan berkaitan dengan keberadaan ular hijau yang pada malam tertentu akan menjelma menjadi putri cantik bergaun sari hijau dengan mahkota di kepalanya? Mungkin juga karena setelah kejadian itu biasanya Pak Dana meminta kepada Mak Rasi untuk membeli buah kelapa hijau atau degan. Lalu kelapa hijau itu dibawanya masuk ke kamar kosong itu disertai air bunga 7 rupa dan cendol. Untuk siapa semua itu? Tentu untuk roh halus sesembahannya yang berwujud ular hijau raksasa itu. Mak Rasi memang tak biasa menyimpulkan secara pasti. Yang jelas setiap kali ia melakukan pekerjaan itu, maka ia biasa mendapatkan bonus beberapa lembar uang puluhan ribu rupiah. Waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari Pak Dana ditemukan meninggal dunia secara mengerikan dengan tubuh membiru dan mata melotot. Menurut dokter yang memeriksanya, Pak Dana terkena serangan jantung. Namun ada keanehan yang terjadi ketika jenazah Pak Dana hendak dibawa ke pemakaman. Dari dalam kamarnya terlihat ribuan kupu-kupu berterbangan di luar. Apakah uang siluman yang didapat dari nyupang itu kemudian terbang menjadi kupu-kupu hitam itu? Tidak ada yang tahu pasti. Serang beberapa lama selanjutnya setelah kematian Pak Dana, kejadian demi kejadian beruntun. Anak laki-lakinya cacat mental dan meninggal tidak lama kemudian. Yang perempuan pun menyusul meninggal dengan penyakit aneh yang tidak terdeteksi dokter. Dengan demikian di rumah besar itu sudah 5 orang jadi korban. Para pembantu minta keluar setelah kematian beruntun itu. Juga Mak Rasi. Namun wanita tua itu punya alasan lain. Pada suatu malam Jumat Kliwon ia dikejutkan dengan suara aneh disertai angin kencang. Samar-samar ia melihat seekor ular besar berwarna hijau. Mak Rasi, ketahui aku datang padamu, minta disediakan makananku, kelapa hijau dan cendol, seperti yang dulu Pak Dana berikan kepadaku, kata makhluk aneh itu. Mak Rasi pun gemetaran dan pucat pasi dibuatnya. Aku adalah ular hijau piaraan Pak Dana, geram ular itu lagi. Sejak Pak Dana meninggal tidak ada yang menyuguhi minuman dan makanan buatku. Begitulah karena majikannya telah meninggal dunia, siluman ular itu datang kepada pembantunya dan meminta minuman kesukaannya itu. Di mana aku meletakkan minuman cendol dan kelapa hijau itu? Mak Rasi agak gemetaran menjawab pertanyaan ular itu. Cukup letakkan di bawah pohon beringin besar di belakang rumah, jawab siluman ular itu. Baiklah, nanti aku sediakan. Memang benar Pak Dana pernah pergi ke tempat pesugihan ular hijau untuk mencari kekayaan dunia. Sebagai bukti, beberapa anggota keluarganya banyak yang meninggal mendadak jadi tumbal pesugihan itu. Hingga kini tidak ada yang tahu apakah masih ada ular besar itu. Karena setahu saya, pohon beringin besar itu telah tumbang dan jalanan sudah diaspal. Bukan semak seperti dulu lagi. Yang jelas rumah besar peninggalan Pak Dana itu hingga kini belum ada yang berminat membelinya. Saya pernah bergurau dengan teman-teman. Berani apa tidak seandainya disuruh tinggal di rumah besar itu.
Tengah malam tahu-tahu datang ular siluman itu minta tumbal lagi, kata Tondi temanku. Mending didatengin ular lah, kalau didatengin sama arwah-arwah korbannya mati ditumbalkan itu gimana? Sahut Parto. Pokoknya mending tinggal di gubuk tapi aman, tidak ada silumannya. Demikianlah kisah tentang pesugihan ular hijau. Jadi teman-teman sekalian, kita harus bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Apapun kekurangan kita di dalam hal perekonomian, kita harus berpikir secara logika. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita untuk bersekutu dengan makhluk gaib. Karena perjanjian makhluk gaib lebih kejam, bahkan nyawa kita taruhannya. Bukan nyawa kita saja, tetapi keluarga kita, anak-anak kita, istri, dan orang terdekat sekitar kita. Jadi sesulit apapun dalam memenuhi kebutuhan hidup, sebaiknya kita melakukan kerja keras. Terima kasih.